Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin, yakni idgham biguna. Nah, sebelumnya kita pernah membahas idhar halqi yang mana huruf tersebut dibaca dengan jelas. Nah, jadinya tidak ada perbedaan, jadinya membaca seperti biasa. Ya. Ya, saya lanjut. Next. Oke. Apa itu idgham biguna? Ya. Idgham dalam bahasa Arab memiliki arti memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan biguna dalam bahasa Arab memiliki arti dengan mendengung. Nah, apa sih yang jadi penyebab hukum idgham biguna? Nah, yang sebelumnya kan idhar halqi memiliki 6 huruf. Nah, sedangkan di idgham biguna ada 4 huruf. Ini ya, nun, mim, wawu. Sama apabila nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf berikut ini, yakni ya, nun, mim, wawu, ya, nun, mim, wawu. Nah, keempat ini dia akan dibaca dengan idgham biguna. Nah, dengan pengertian ini memasukkan atau mentasydidkan dengan dengung. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Ketika nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Nah, ditasydidkannya dengan mendengung. Nah, ini merupakan contoh dari bacaan idgham biguna. Nah, ini ketika nun sukun bertemu dengan ya. Kan ada 4 ya, nun, mim, wawu. Nah, ini ketika nun sukun, nah, membacanya itu ketika pada saat menyentuh huruf nun ini. Nah, huruf nun ini seperti tidak dibaca, namun langsung dimasukkan ke huruf ini. Famayyamal, nah, mendengung ya. Famayyamal, famayyamal. Jadi ada penekanan di ketika ada tasydid. Nah, ini tasydid ya. Nah, huruf seperti ini tasydid. Nah, ini tasydid. Ya, ketika ini itu dimasukkan dengan dengung. Famayyamal, ini juga ya, lan lay ya, lan nasbira ala ya. Ketika ini akan nun bertemu dengan nun. Nah, tapi bukan nun sukun. Ya, ini nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini kan ada tasydidnya. Rata-rata idgham biguna memiliki tasydid. Nah, setelah huruf nun ini. Nah, tapi enggak hanya idgham biguna, idgham bilaguna kan juga sama. Memasukkan tamun tanpa dengung. Nah, ini kan jika dengan dengung ya. Mim mislihi, mim mislihi, ya, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, ini nun sukun bertemu dengan huruf wawu, dibaca miwaliyin. Nah, ini bisa dibaca pakai ini, tapi saya merekomendasikan membaca dengan ini ya. Ini tasdidnya ya, tasdid. Nah, oke. Ini juga contohnya sama. Ya, ini ketika ini saya ulangi lagi, ini ketika fathah tanwin ya, sama seperti nun sukun, tapi ini dengan fathah tanwin, kasroh tanwin ataupun dhamma tanwin ya. Enggak ada perbedaan ya, karena nun sukun atau tanwin memiliki bunyi yang sedikit mirip. Nah, bunyi yang mirip itu ada nun-nunnya. Nah, ini kan
ila syai'in. Nah, ila syai'in. Nah, ini kan kena ada nunnya juga, tanwinnya. Ya, jadinya bunyinya akan sama, makanya hukumnya itu sama ya, nun sukun dengan tanwin ya. Masalan dengan min kan agak ada nunnya ya, sama nun. Masalan min ya sama, berarti ketika tanwin atau nun sukun ya, membacanya idgham biguna ketika bertemu dengan salah satu keempat huruf ini. Nah, ketika bertemu dengan keempat huruf ini, mau nun sukun atau tanwin akan dibaca idgham biguna. Ya. Nah, ini masalam ma ba'udatan. Masalam ma ba'udatan. Ya. Jadinya enggak apa ya, enggak dibaca dengan jelas, namun dengan dengung. Oke. Nah, perbedaan dengan idgham biguna dengan idhar halqi apa sih? Nah, idgham biguna membacanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini ya. Diingat-ingat lagi ini ya. Ya nun mim wawu, diingat-ingat ini soalnya ketika kalian membaca Al-Qur'an ini akan sangat berguna. Ya, dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasdidkan dengan mendengung. Nah, sedangkan idhar halqi membacanya ketika nun sukun atau tanwin, nah dibaca dengan jelas ya. Nah, ketika bertemu dengan keenam huruf ini ya. Oke, cukup sampai sini. Kurang lebihnya silakan tanyakan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.